Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Bedin Edira Sapitri, NIM 3120101161. Saya dari Prodi Bahasa dan Sastra Indonesia, semester 6, kelas A sore. Di sini saya membuat video ini bertujuan untuk memenuhi tugas mata kuliah perwara dengan dosen pengampu, yaitu Ibu Dini Hajapiani, Magister Pendidikan. Langsung saja saya akan masuk kepada wawancara saya pada narasumber saya, yaitu Ibu Nia. Silakan. Halo, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Ibu Nia. Saya mewakili dari Ketua RT 7 RW 6 Kelurahan Palima, Kecamatan Pontianak Barat. Oke, terima kasih. Sebelumnya silakan kepada Saudari Belin untuk dimulai. Terima kasih atas waktunya Ibu RT kita. Saya sedikit ingin menanyakan mengenai kegiatan dan segalanya yang bersangkutan dengan RT 7 RW 6 ya. Nah, di sini saya ingin menanyakan terlebih dahulu, berapa lama Ibu ini telah menjadi RT? Dari tahun 2021, kurang lebih 3 tahun sama tahun ini. Pemilihan ketua RT itu seperti apa ya, Bu? Pemilihan ketua RT itu waktu itu sama suami saya, dan dipilih dari sistemnya dengan seperti musyawarah mufakat. Jadi dipilih dari beberapa masyarakat perwakilan, kemudian nama-nama yang mau dijadikan ketua RT lalu dipilih sama masyarakat tersebut, dan keluarlah nama suami saya. Seperti itu. Berarti telah diamanahkan. Nah, biasanya masa jabatan ketua RT itu berapa lama ya, Bu? Kurang lebih sesuai dengan peraturan yang ada dari Kemendagri ya. Saya kurang tahu juga peraturan nomor berapa, tapi yang saya tahu adalah 6 tahun. Dari Ibu telah menjabat selama ini selama 3 tahun, tentunya kan biasanya ketua RT itu pasti memiliki alasan untuk menjabat. Itu apa alasannya gitu. Nah, saya ingin menanyakan, apa alasan Ibu untuk menjadi ketua RT? Amanah sebenarnya, karena suami saya diamanahi untuk menjadi ketua RT, lalu saya membantu menjalankan keseharian seperti membuat surat pengantar, kemudian membantu mengayomi masyarakat yang saya bisa, seperti itu. Terima kasih, Bu. Nah, yang selanjutnya saya ingin tahu, biasanya kan orang banyak yang ingin menjadi RT itu, Bu. Nah, apakah RT itu digaji, Bu? Yang saya tahu 1 tahun kurang lebih ya digaji, tapi kurang lebih jumlah nominalnya 1 jutaan, 1 juta lebih lah kurang lebih. Berarti 1 juta 1 tahun gitu ya, Bu ya? Kurang lebih. Jadi itu untuk administrasi seperti surat menyuratnya, cetakan, materai, pulpen, kertas, untuk lebih ke situ sih. Berarti jika ada kekurangan, Bu, karena dalam 1 tahun itu ya pakai kantong sendiri lah. Oh iya, Bu. Nah, mengenai tanggapan Ibu gitu ya, kalau menjadi ketua RT ini kan cukup lumayan susah, Bu, karena menguras tenaga dan isi kepala, apalagi kita mengatasi banyak isi kepala. Bagaimana cara Ibu mengatasi masyarakat Ibu yang ada bermasalah gitu, mengadu kepada Ibu? Lebih pendekatan personal sih ke mereka, seperti waktu itu ada tentang yang kena teror, paling kita lakukan pendekatan personal ke beliau, lalu kita sarankan ke lapor ke polisi untuk beberapa hal seperti yang ketidaknyamanan atau ada pro dan kontra mengenai kebijaksanaan dari ketua RT. Ya, kita kembalikan bahwa keputusan itu tetap berlaku, dan memang pro dan kontra itu pasti ada. Seperti itu sih. Iya sih, bukan kan, karena di dalam masyarakat kan itu penduduknya banyak, jadi banyak sekali isi pikiran yang dituangkan. Yang berbeda. Nah, saya kan belum cukup mengetahui tentang perangkat-perangkat desa gitu, perangkat-perangkat RT. Nah, jadi ketua RT, apakah ada perangkat lainnya, Bu, yang membantu? Ada, sesuai susunan tuh ada ketua RT, wakil ketua, bendahara, sekretaris, dan seksi-seksi lainnya yang ikut berperan di lingkungan RT kami.
Selain mengurusi masyarakat itu Bu, program kerja RT itu apa aja ya Bu? Lebih ke gotong royong, kemudian ada pertemuan silaturahim seperti arisan, kemudian ada family gathering, terus ada lomba-lomba seperti itu. Nah, mengenai arisan itu apakah diwajibkan Bu atau Tidak, cuma kalau warganya yang mau ikut alhamdulillah, kalau enggak pun ya alhamdulillah juga. Yang penting ngumpul, ketemu, dan sebelum membuka juga ada pembacaan surah Yasin, jadi supaya kita berkah, dapat pahala juga. Berarti kalau misalnya arisan tuh Bu, dia satu rumah aja atau pindah-pindah rumah Bu gantian gitu? Ya sesuai yang dapat, giliran yang dapat arisan lalu berkunjung ke rumah tersebut, sama selebihnya sama. Selanjutnya biasanya acara tahunan RT gitu Bu, seperti acara 17 apa itu, apakah diadakan di lingkungan RT-nya atau masyarakatnya dibawa keluar Bu? Itu kemarin berdasarkan kebijakan Bapak ada 2 opsi. Yang 17-an waktu itu di lingkungan kami seperti jalan sehat, lalu ada lomba, kemudian ada family gathering di awal tahun. Nah itu waktu yang tahun sebelumnya ke Singkawang, kemudian yang tahun ini ke alun-alun Kapuas. Berdasarkan kebijakan dari ketua RT-nya lagi. Berarti dari masyarakat itu pergi semua gitu Bu atau? Iya, alhamdulillah mereka berpartisipasi, ikut semua. Jadi di situ kita ketemu semuanya, silaturahim juga terjalin. Jadi yang biasanya tidak saling sapa, di situ kita saling sapa, saling ngobrol, saling cerita. Mungkin ada unek-unek atau apa ke ketua RT-nya, bisa di situ sekalian cerita. Karena kalau untuk seharian pasti sama-sama sibuk kan? Iya sibuk kan, karena aku tuh bapak juga mungkin ada kerjaan lain dan ibu juga ada kerjaan lain gitu kan. Nah jadi yang selanjutnya itu Bu, di sini kan ada RT dan juga RW. Nah dari RT dan RW ini perbedaannya apa gitu Bu? Kalau RT itu rukun tetangga, berarti dia mengkoordinir dari beberapa kepala keluarga. Jadi satu gang itu ada beberapa keluarga. Untuk RT kami dari 3 gang, nah itu dari 47 kakak. Sedangkan kalau bedanya RW itu rukun warga, berarti dia mengkoordinir dari beberapa RT, kumpulan dari beberapa RT. Jadi cakupannya lebih luas lagi untuk RW, rukun warga. Makanya kalau misalkan ada apa-apa, kita laporan berjenjangnya itu ke Pak RW dulu, baru dari Pak RW lalu ke Pak Lurah, dari Pak Lurah baru ke Pak Camat. Misalkan ada sesuatu hal, ada kriminal, baru kita lapor ke Polsek. Seperti itu. Kalau misalnya ada pernah ada tindak kriminal nggak Bu di lingkungan gitu Bu? Yang selama ini saya menjalankan tugas Bapak, kebetulan waktu itu ada sampah. Nah masalah sampah itu sampai ke atas ya, maksudnya sampai ke tingkat wali kota juga. Itu mau nggak mau kita harus lapor ke Polsek juga, Polsek Pontianak Barat waktu itu, karena kami dapat teror dari warga sekitar yang merasa dirinya tuh dirugikan karena ada penggusuran sampah tersebut. Nah itu termasuk kasus yang pertama yang ada di situ, dan alhamdulillah sekarang udah ditutup sampahnya dan sudah tidak ada sampah lagi di situ. Sebelum melakukan penggusuran biasanya tuh ada musyawarah atau waktu itu kita lapor ke Pak RW dulu berjenjangan, lalu memanggil Polsek juga. Nah dari Pak RW-nya ini ternyata alhamdulillah ada Pak Lurahnya datang. Baik, terima kasih ya Ibu Nia atas beberapa jawaban. Sekarang saya mau memberikan pertanyaan terakhir. Suka duka Ibu Nia gitu sebagai ketua RT yang mewakili. Ketua RT-nya kan suami saya. Sukanya alhamdulillah dengan ditunjuknya suami saya menjadi ketua RT, saya jadi bisa berkeliling mengenali, oh ini ya warga saya, oh ini ya tetangga saya. Kalau tidak seperti itu mungkin saya belum bisa berkeliling bersilaturahim dengan warga sekitar. Dukanya itu kadang ada beberapa hal yang kita memang masalah tidak bisa diselesaikan sendiri.
maunya seperti ini, tetapi kenyataannya tidak seperti ini karena mungkin terkait pendanaan, waktu, terkait faktor banyak hal. Dan paling tidak mudah-mudahan warga kami di lingkungan kami tetap rukun, tetap harmonis, segala sesuatunya bisa dibicarakan secara damai. Iya. Begitu aja. Terima kasih Bu Nia atas waktunya udah menjawab beberapa pertanyaan yang biasanya ingin ditanya-tanyakan oleh masyarakat luas mengenai program kerja RT, berapa lama RT itu menjabat. Untuk waktu yang telah diberikan, saya ucapkan terima kasih. Sama-sama, terima kasih kembali. Ya, semoga kita bisa dipertemukan lagi di lain waktu untuk bersosialisasi kembali, menanyakan tentang pertanyaan lain-lainnya. Ya, boleh kita pamit undur diri sekalian ya. Oke, terima kasih. Semoga apa yang kita bicarakan hari ini bermanfaat dan menjadikan ada sedikit ilmu lah untuk kita semuanya. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Bu Nia. Ya, sama-sama. Baiklah, sekian wawancara saya pada hari ini bersama Ibu Nia. Kurang lebihnya saya mohon maaf. Saya Bedin Aidilia Sapitri pamit undur diri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan terima kasih.